Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kasih Nabila Nurdila dengan NIM 238623025668, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Nadia Nela Rosa, MPSI. Pada tanggal 28 Februari 2025 terjadi serangan bom bunuh diri di Darul Ulum Haqqaniyah, sebuah lembaga pendidikan Islam yang terletak di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Peristiwa ini terjadi saat pelaksanaan sholat Jumat ketika jamaah tengah menjalankan ibadah. Ledakan tersebut mengakibatkan tewasnya sejumlah orang, termasuk seorang ulama terkemuka, serta melukai puluhan jamaah lainnya. Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam dan menjadikan simbol-simbol keagamaan sebagai legitimasi tindakan kekerasan. Kasus ini mendapat perhatian internasional karena tidak hanya menyangkut isu keamanan, tetapi juga mencederai nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi perdamaian, keselamatan jiwa, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Kejadian ini menunjukkan bagaimana agama dapat disalahgunakan sebagai alat ideologis untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dilihat dari perspektif psikologi agama, kasus ini mencerminkan adanya penyimpangan dalam proses internalisasi nilai-nilai keagamaan pada pelaku. Agama yang seharusnya berfungsi sebagai sumber ketenangan, pengendali emosi, dan pembentuk moral justru mengalami distorsi makna. Pelaku cenderung memahami ajaran agama secara sempit dan literal, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan, sehingga melahirkan sikap fanatisme dan intoleransi. Selain itu, terdapat indikasi krisis identitas keagamaan, di mana individu mencari makna hidup, pengakuan, dan tujuan yang dianggap mulia. Kondisi psikologis ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok ekstrim melalui proses indoktrinasi, doktrin hitam putih, serta penguatan emosi kebencian. Akibatnya, nilai empati dan rasa kemanusiaan memudar, digantikan oleh keyakinan bahwa kekerasan adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Solusi terhadap kasus ini perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan keagamaan dan psikologis. Penguatan pemahaman Islam yang moderat dan damai menjadi langkah utama untuk mencegah penyimpangan ajaran. Pendidikan agama harus menekankan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Selain itu, diperlukan ruang dialog yang terbuka dan sehat agar individu dapat bertanya, berdiskusi, dan mengkritisi pemahaman keagamaan tanpa rasa takut. Pendampingan psikologis juga penting untuk mendeteksi dini gejala radikalisme, terutama pada generasi muda yang rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrim. Dengan pendekatan yang tepat, agama dapat kembali berfungsi sebagai sumber kedamaian, pembentukan karakter, dan pengendali perilaku sosial yang positif. Pendidik-pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani kasus penyalahgunaan ajaran agama seperti ini. Secara edukatif, pendidik-pendidikan agama Islam bertugas menyampaikan ajaran Islam secara benar, utuh, dan mendalam dengan landasan Al-Quran dan hadis yang sahih. Pendidik perlu menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk kekerasan, terorisme, dan tindakan yang merusak kehidupan manusia,
serta mengajarkan pemahaman agama yang kontekstual dan rasional agar peserta didik tidak terjebak pada tafsir sempit dan ekstrim. Secara moderat, pendidik pendidikan agama Islam berperan menanamkan sikap beragama yang seimbang, adil, dan toleran. Peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa perbedaan pandangan dalam beragama merupakan bagian dari realitas sosial yang harus disikapi dengan sikap saling menghormati. Nilai moderasi beragama ini penting agar peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang bersifat fanatik, eksklusif, dan mengklaim kebenaran tunggal. Secara humanis, pendidik pendidikan agama Islam bertugas membangun kepekaan sosial, empati, dan rasa kemanusiaan. Peserta didik, pembelajaran agama tidak hanya menekankan aspek ritual, tetapi juga membentukkan akhlak mulia, kepedulian terhadap sesama, serta penghargaan terhadap kehidupan. Dengan pendekatan humanis, pendidikan menciptakan suasana pembelajaran yang dialog, terbuka, dan penuh penghargaan, sehingga agama dipahami sebagai sumber kedamaian dan solusi bagi permasalahan manusia, bukan sebagai alat pembenaran kekerasan. Itulah tadi salah satu kasus isu keagamaan internasional yang terjadi di Pakistan, serta analisis berdasarkan konsep psikologi agama, solusi, dan peran pendidik pendidikan agama Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.